Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat sekalian, berjumpa kembali dalam topik tips belajar cepat dan mudah belajar Al-Quranul Karim. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca sekaligus mengupas bacaan tajwid dari surah An-Nisa dari ayat 88 sampai ayat yang ke-89. Marilah kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم bima kasabu. Ya, para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, saya sudah membaca penggalan pertama dari surah An-Nisa ayat yang ke-88. Sekarang marilah kita bedah bacaan tajwidnya. Fama, kita lihat di sini ada fathah diikuti alif, berarti dibaca mad tabi'i, dipanjangkan dua harokat atau satu ayunan. Fama lakum fi, nah ini ada mim sukun bertemu dengan fa, dibaca jelas idhar safawi. Filmu ada al ta'rif di sini yang jelas di sini ditandai dengan sukun, maka dibaca jelas fil, yaitu idhar qamariyah. Muna, di sini bacaan panjang dua harokat mad tabi'i fathah diikuti alif. Fiqi ini dibaca mad tabi'i, ada kasroh diikuti ya sukun, dan jangan lupa qi ini bacaan isti'la tipis. Qina fi'ataini wallah, nah ini wallahu, ini ada bacaan lafzul jalalah tebal karena lafaz Allah diawali dengan huruf fathah. Wallahu, maka dibaca tebal Allah. Ini ra tebal karena ra sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah. Kasahum bi, di sini ada mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca ikhfa safawi. Cara membacanya disamarkan disertai dengung. Arkasahum bima, ya, bima, ingat di sini ada fathah diikuti alif, maka dibaca mad tabi'i, dipanjangkan dua harokat atau satu ayunan. Kasabu, nah di sini ada dhammah diikuti waw sukun. Bima kasabu, maka di sini dibaca mad tabi'i atau dibaca satu ayunan. Nah di sini ada tanda layar, berarti ini menunjukkan bahwa ada bacaan lain ketika bu ini disambung dengan huruf setelahnya, ya, huruf berikutnya. Nah sehingga, tapi kalau kita berhenti di sini maka hukum aslinya berlaku, yaitu mad tabi'i, ada dhammah diikuti waw sukun.
Nah, ini menandakan tanda layar ini dia nanti ketika dibaca lanjut atau wasol terus, berarti dia pasti akan dibaca lebih dari 2 harokat karena dia bertemu dengan hamzah ya. Bertemu dengan hamzah sehingga nanti dibaca 4 harokat, bacaannya menjadi mad jaiz munfasil. Kita akan lanjutkan pada penggalan ayat berikutnya. Aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillah. Kita akan bedah bacaan tajwidnya. Anturi, ini ada ro tipis, aturi, ri, kemudian di sini ada kasroh diikuti ya sukun sehingga dibaca panjang 2 harokat mad tabi'i. Anturi itu, ini juga mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat karena ada domah diikuti waw sukun. Antah di sini ada nun sukun bertemu dengan tak dibaca ikhfa hakiki, jadi disamarkan disertai dengung. Ini bacaan panjang 2 harokat, domah diikuti waw sukun mad tabi'i, kemudian man ini nun sukun bertemu dengan hamzah maka dibaca idhar halqi, dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Maka cara membacanya man adallallah, bo dibaca isti'la tebal, lallah ini bacaan lafzul jalalah tebal karena ada lafaz Allah yang didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Wa may, ingat nun sukun bertemu dengan ya maka dibaca idgham bi gunnah. Karena ada nun sukun bertemu salah satu huruf yang 4, ya nun mim waw di sini bertemu dengan ya, maka dibaca idgham bi gunnah. Cara membacanya dimasukkan, idgham itu dimasukkan, bi gunnah disertai dengung ya. Sehingga tidak boleh dibaca langsung wa mayyud, tapi harus dimasukkan kemudian disertai dengung. Wa may yudlilil yud. Nah, ini bacaan isti'la tebal, dot berharokat sukun. Lilillah. Ingat di sini ada lafaz Allah didahului dengan huruf berharokat kasrah, sehingga bacaannya di sini adalah dibaca tipis. Jadi wa may yudlilillah ya. Tidak boleh wa may yudlilillah, tidak boleh karena Allahnya dibaca tipis karena sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Baik para sahabat sekalian, kita akan lanjutkan pada penggalan ayat selanjutnya. Falan tajida lahu sabila waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa.
Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan untuk mengurai penggalan ayat ini. Falanta nun sukun bertemu ta dibaca ikhfa hakiki, samar disertai dengung, tajidalahu. Di sini ada bacaan panjang 2 harokat, hu ha domir bertemu dengan huruf hidup ya, di sini sa ya, selain hamzah maka hu-nya ini harus dibaca panjang 2 harokat. Dalam kaidah tajwid dia dibaca mad silah khasirah, lahu satu ayunan, sabi dibaca mad tabi'i, ada kasrah diikuti ya sukun, dibaca panjang 2 harokat. La ya, ada fathaten, ada bacaan fathaten, kemudian dibaca waqaf, maka cara membacanya menjadi fathah dipanjangkan 2 harokat. Dalam kaidah tajwid ini dibaca mad iwad. Falan tajida lahu sabila, satu ayunan, bila satu ayunan juga atau 2 harokat. Waktu bacaan panjang 2 harokat, mad tabi'i dhammah diikuti waw sukun. Lau takfuru, furu ini ro tebal karena ada ro bertemu dengan dhammah, takfuru, jangan dibaca ru tapi takfuru ya. Kemudian ini ru-nya juga dibaca panjang 2 harokat, yaitu dhammah diikuti waw sukun, takfuru. Nakama ini juga dibaca mad tabi'i fathah diikuti alif. Kafaru dhammah diikuti waw sukun, mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Fataku dibaca mad tabi'i, dhammah diikuti waw sukun, panjang dibaca panjang 2 harokat. Nu juga mad tabi'i karena dhammah diikuti waw sukun, dibaca panjang 2 harokat. Sawa'a, ingat sawa'a, wa'a. Ada di sini ada bacaan mad tabi'i awalnya aslinya yaitu fathah diikuti alif bertemu dengan hamzah, maka dalam satu kata, maka ini dibaca mad wajib muttasil, dipanjangkan 4 harokat. Sawa'a, ingat ini ada fathaten ya, kemudian dibaca waqaf, maka cara membacanya menjadi dibaca fathah dipanjangkan 2 harokat. Dalam kaidah tajwid ini dibaca mad iwad. Sawa'a, jadi begitu, tidak boleh dibaca fatakununa sawa', tidak boleh. Karena apa? Karena di sini ada fathaten. Jadi kalau dibaca fathaten maka cara membacanya menjadi a, sawa'a. Baik para sahabat sekalian, kita lanjutkan dengan penggalan ayat berikutnya. Fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah.
Baik para sahabat sekalian, kita akan urai bacaan tajwidnya. Fala fathah diikuti alif, dibaca mat tabi'i dipanjangkan 2 harokat. Tatakhi ini ada bacaan isti'la tipis, khi, kemudian dzu ini ada bacaan panjang 2 harokat mat tabi'i. Minhu ini dibaca jelas, nun sukun bertemu dengan ha dibaca idhar halqi. Minhum a, mim sukun bertemu dengan hamzah maka dibaca idhar safawi, harus dibaca jelas. Minhum a, tidak boleh didengungkan. Aulia, ini kalau berhenti maka dibaca hamzahnya menjadi sukun, sehingga tetap ini dibaca mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, dipanjangkan 4 harokat. Hatta ini mad tabi'i ada fathah diikuti alif. Yuha ini juga mad tabi'i ada fathah diikuti dengan alif. Jiru, nah ini ro tebal sekaligus ada bacaan panjang 2 harokat dhammah diikuti waw sukun. Fi mad tabi'i kasrah diikuti ya sukun. Sabi mad tabi'i kasrah diikuti ya sukun. Lillah ini juga dibaca lafzul jalalah tarkik atau tipis. Kenapa dibaca tipis? Karena ada kasroh, ada huruf yang berharokat kasroh di awal lafaz Allah, sehingga dibaca fi sabilillah, tidak boleh dibaca tebal. Fi sabilillah itu tidak boleh karena ada awalan huruf yang berharokat kasrah baru bertemu dengan lafaz Allah. Kaidahnya Allah dibaca, lafaz Allah dibaca tipis. Baik para sahabat sekalian, kita akan lanjutkan pada penggalan ayat berikutnya. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا. Baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita akan mengurai penggalan ayat yang ini ya. Kita akan mulai fa in ta, nun sukun bertemu ta dibaca ikhfa hakiki. Ikhfa berarti samar disertai dengung, sehingga nunnya seakan-akan tidak tampak dengan jelas, samar. Fa in tawallaw fakhudhu, ini kha huruf isti'la tebal karena berharokat dhamma. Dhu dibaca mad tabi'i panjang 2 harokat, dhammah diikuti waw sukun diikuti huruf berharokat sukun. Hum wa, ini mim sukun bertemu dengan waw dibaca jelas idhar safawi, tidak boleh didengungkan. Wahum waqa, di sini ada qaf yang berharokat sukun, berarti dibaca qalqalah sughra karena di tengah-tengah kalimat. Waqtulu lu dibaca mad tabi'i dhammah diikuti waw sukun. Hum ha dibaca idhar safawi karena ada mim sukun bertemu dengan ha dibaca jelas. Haitsu wajadtumuhum, nah ingat wajadtumuhum, di sini ada dal berharokat sukun bertemu dengan ta ya. Apabila ada dal kemudian berharokat sukun bertemu dengan ta,
maka ini disebut sebagai bacaan idgham mutajannisain. Nah, ini artinya huruf dal ini dimasukkan dalam huruf ta ya. Sehingga ketika kita membaca seperti ini, maka dal yang seharusnya kaidah awalnya dal berharokat sukun yang di dalam kaidah tajwidnya itu menjadi qalqalah sughra, karena dia bertemu dengan ta, maka dal yang memantul tadi tidak boleh dibaca memantul tapi langsung dimasukkan ke dalam huruf ta. Dalam kaidah tajwid itu disebut idgham mutajannisain. Jadi cara membacanya wajadtumuhum, tidak boleh dibaca wajadtumuhum, tapi dibaca haitsu wajadtumuhum. Nah, kemudian di sini hum wa mim sukun bertemu dengan waw dibaca izhar syafawi, sehingga dibaca jelas wa, tidak boleh didengungkan. La dibaca mat tabi'i fathah diikuti alif. Tattakhidhu khidhu, nah ini dibaca istiqla tipis. Khidhu ini dibaca mat tabi'i karena ada dhamma diikuti waw sukun. Baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pada penggalan ayat berikutnya. Minhum waliyyan wala nasira illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum. Baik para sahabat sekalian, kita akan mengurai minhum, nun sukun bertemu dengan ha dibaca izhar halki, dibaca jelas tidak boleh didengungkan. Minhum, hum wa ini juga dibaca izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan wa dibaca jelas. Waliyau wala yaw tan domaten apakaten ya, tanwin bertemu dengan waw, maka dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan kemudian disertai dengung. Waliyau wala yaw, ditahan dulu. Waliyau wala ya, wala dibaca maqtabi'i fathah diikuti alif. Nasi ini huruf istilah tebal. Si dibaca maqtabi'i kasrah diikuti ya sukun, dibaca panjang 2 harokat. Dan ro, nah ini adalah bacaan dalam kaidah tajwid disebut mad iwad. Jadi fathaten kalau dibaca waqaf berubah menjadi fathah, kemudian dipanjangkan 2 harokat. Ro-nya dibaca istilah, ro dibaca ro tebal. Illalladzi. Nah, di sini ada al ta'rif, di sini tandanya ada harokat tasjid, maka dia dibaca idgham syamsiyah ya, dibaca idgham syamsiyah. Caranya dengan memasukkan al ke dalam huruf lam di sini. Alladzi ya, kemudian di sini mad tabi'i kasrah diikuti ya sukun, dibaca mad tabi'i panjang 2 harokat. Yasilu, si dibaca isti'la tebal, lu dibaca mad tabi'i dhammah diikuti waw sukun dipanjangkan 2 harokat. Ila dibaca mad tabi'i fathah diikuti alif. Qa ini isti'la tebal karena berharokat fathah, qaf berharokat fathah. Qaumim ba, di sini ada tanwin kasrotain bertemu dengan ba dibaca iqlab.
Sehingga bacaan mimnya berubah menjadi dibaca didengungkan ya. Di sini dibacanya menjadi qaumim bainakum ya. Qaumim bainakum. Jadi tanwin ya yang tadinya min ba ya min ba, in itu kalau diurai menjadi kasroh diikuti nun sukun kan, min itu kan kasroh diikuti nun sukun, maka membalik nunnya menjadi bacaan mim, sehingga yang tadinya itu ila qaumin bainakum, nun sukunnya itu berubah menjadi mim sukun, sehingga ila qaumim bainakum ya, tidak boleh ila qaumin bainakum, bukan begitu, tapi qaumim bainakum. Nah, gitu ya, dibaca iqlab ya. Qaumim bainakum. Nah, kita akan lanjutkan pada penggalan ayat berikutnya. Wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat صدورهم أو يقاتلوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم. Baik para sahabat sekalian, kita akan mengurai bacaan tajwidnya. Wa bainahum mi idgham. Di sini ada mim sukun bertemu dengan mim, maka dibaca idgham mimi. Ya, dimasukkan disertai dengan dengung. Mi dibaca mad tabi'i kasrah diikuti ya sukun. Tha fathah diikuti alif dibaca mad tabi'i dipanjangkan 2 harokat. Qun qaf berharokat dhomaten dibaca isti'la tebal. Qun a dhomaten bertemu dengan alif dibaca mad tabi'i tanwin bertemu dengan hamzah nih. Au ja'u. Ya, di sini ada bacaan panjang 2 harokat mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka dibaca mad wajib muttasil dipanjangkan 4 harokat. Di sini ada hamzah berharokat dhammah diikuti waw sukun, maka di sini disebut mad badal, ya. Karena ada hamzah diikuti dengan huruf mad. Nah, mana huruf madnya? Waw ya. Nah, ini dhammah diikuti dengan bacaan huruf mad yang berharokat sukun. Tetap ini bacaannya dibaca panjang 2 harokat. Kumha ini dibaca idhar safawi karena ada mim sukun bertemu dengan ha, maka dibaca jelas. Hasirat ini si dibaca isti'la tebal. Ro-nya ini ro dibaca ro tebal. Su dibaca isti'la tebal. Tu ya, tu ini dibaca mad tabi'i panjang 2 harokat. Ruhum a, ru dibaca ro tebal. Hum a dibaca idhar syafawi mim sukun bertemu dengan hamzah dibaca jelas. Ayyuqa nun sukun bertemu dengan ya dibaca idgham bi gunnah dimasukkan disertai dengan
Ayyuqa. Ini istilah tebal. Qa ada fathah diikuti alif dibaca mad tabi'i panjang 2 harokat. Tilu dibaca mad tabi'i dhammah diikuti waw sukun dibaca mad tabi'i panjang 2 harokat. Baik para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah membaca penggalan ayat An-Nisa ayat yang ke-89. Insyaallah ini memberikan pengetahuan dan tambahan ilmu baru kepada kita, sehingga dari waktu ke waktu bacaan tajwid kita semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan kepada kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta share video ini kepada teman, saudara dan handai taulan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.